Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat The Suryanta Camp. Sehat selalu ya untuk sahabat-sahabatku semuanya. Di video aku kali ini sih, aku pengen bikin camilan yang sangat ekonomis, yang nggak butuh banyak bahan dan juga nggak usah digoreng-goreng ya. Secara karena ini hujan terus kalau di Maluku Utara, jadi rasanya pengen yang anget-anget tapi yang nggak bikin tenggorokan terlalu kering. Aku bikin bakpo yang sangat ekonomis ya, sahabat bisa lihat dari awal sampai akhir tutorialnya. Tenang saja, nggak usah pakai mixer kok, juga nggak usah pakai ulen yang terlalu bersemangat ya. Pokoknya buat pemula ini pasti semuanya itu bisa ya, anti gagal ini resepnya. Tapi sebelum itu terima kasih buat sahabat semuanya yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe minta tolong di subscribe ya untuk kemajuan channel The Suryanta Camp. Oke, kita langsung saja. Bahan-bahan sudah aku tulis di situ semuanya ya sahabat, benar-benar dihitung dengan menggunakan timbangan ya. Nah, kalau bahan-bahan ini sudah sahabat siapkan semuanya, maka langkah yang pertama aku akan siapkan air hangat dulu, yang kemudian aku masukkan gula pasir di dalamnya. Aku aduk dulu hingga larut ya sahabat. Nah, setelah larut seperti ini, aku tambahkan fermipan atau yeast atau pengembang ya. Nah, terserah bagi sahabat semuanya merek apapun, yang penting raginya itu benar-benar harus fresh ya. Nah, setelah aku aduk sebentar, aku sisihkan kurang lebih 10 menit. Nah, sekitar 10 menit raginya sudah mulai naik kan, mengembang. Nah, campurkan di dalam terigu dan baking powder. Aduk, dan biasanya aku pakainya sih aduk centong aja, centong nasi juga bisa, apapun alat yang ada di rumah sahabat ya, yang bisa untuk mengaduk. Nah, setelah aku aduk dan sudah mulai tercampur rata, nggak usah terlalu kalis, begini saja. Kemudian aku pindahkan dengan adukan pakai tangan, tapi tangan aku sudah bersih loh ya sahabat ya. Ini aku aduk secara perlahan, gak usah pakai sekuat tenaga, yang penting dia lebih tercampur rata saja. Nah, ini sudah mulai tercampur rata ya sahabat, walaupun masih ada lengket-lengketnya sedikit. Nah, setelah itu aku tambahkan garam dan juga minyak ya. Aduk dengan menggunakan tangan juga. Kalau sudah dikasih minyak itu cenderung adonan itu menjadi lebih kalis ya. Jadi kita lebih mudah untuk menguleni, dan ingat bahwa ulenan itu nggak butuh terlalu bersemangat ya sahabat, pun juga nggak pakai mixer karena nanti takutnya kan jadi over ya, jadi overproofing dan itu nggak baik. Nah, ini aku lanjutkan terus sekiranya ini memang sudah benar-benar tercampur semuanya. Nah, maka aku akan mulai uleni dengan perlahan, dan juga aku bulatkan kayak gini ya sahabat. Setelah itu aku pindahkan adonannya itu ke meja kerja aku yang sudah ditaburi dengan tepung. Ini tujuannya adalah untuk menguleni secara perlahan aja, santai aja, nggak usah pakai banyak tenaga selama kurang lebih 5 hingga 10 menit ya. Tujuannya adalah supaya terbentuk gluten sehingga lebih kalis ya, dan kemudian juga lebih mengempukkan adonan.
berikutnya aku bagi jadi 2 bagian sama besar seperti ini. Kemudian baru aku bagi-bagi sesuai dengan selera. Kalau sahabat belum terbiasa untuk bikin, pakai timbangan aja ya. Jadi satu adonan kecil itu sekitar 20 gram atau 30 gram tergantung sahabat itu pengennya itu mau yang gede-gede atau mau yang mungil-mungil gitu. Tapi kalau kita udah terbiasa sih kita pakai tangan aja. Kemudian pada saat membulatkan atau rounding nanti itu akan terlihat bulatan-bulatan itu besar kecilnya. Kalau agak besar ya sudah kita potong kemudian kita rounding lagi gitu ya. Nah, seperti ini sahabat yang aku maksud. Jadi di dalam proses rounding atau membulatkan adonan seperti ini, ketika nanti ngerasa bahwa ini kok agak besar ya sudah dikurangi, dipotong aja. Tapi kalau seandainya ini agak kecil, maka tinggal ditambahkan adonan lain dari potongan-potongan yang sebelumnya gitu. Sudah selesai di rounding, tutup pakai serbet dan siapkan isiannya. Boleh pakai coklat batang, tapi kebetulan di sini nggak ada, jadi aku pakai yang ada di dalam kulkas yaitu meses aja ya sahabat. Kemudian kita mulai mencetak bakpao dari mulai rounding yang pertama kali tadi. Nah, nanti kalau untuk membentuk dimsum ini terserah dari sahabat, mau hanya dibuletin aja nggak apa-apa, atau mungkin juga kayak aku dibentuk kayak mawar, atau juga mungkin dibentuk seperti pastel. Yang pasti sesuai dengan selera dari sahabat semuanya deh. Oh iya, ciri adonan dari bakpo yang sudah diuleni secara sempurna itu adalah pada saat kita sudah rounding dan membentuk itu pada bagian permukaannya itu halus ya, dia mulus sekali. Nah, kalau masih agak berkerut-kerut, belum rata, itu artinya belum diuleni secara sempurna.
Ini tingkat kehalusan dari bakpao yang sudah siap dikukus ya sahabat. Ini sudah selesai aku bentuk dan dibiarkan sebentar saja. Lalu ditutup pakai serbet supaya pada saat pengukusan itu setelah selesai dia tidak kempes. Aku kasih tips supaya bakponya setelah selesai pengukusan itu jadi menul dan lembut serta halus banget permukaannya, kinclong glowing. Ya, oke. Jadi pada saat mengukus itu menggunakan api sedang cenderung kecil ya sahabat. Nah, yang paling utama setelah matang, jangan langsung keburu dibuka tuh. Kenapa? Karena adonan nanti bisa kempes ya. Nah, caranya ditutup dulu, biarkan terlebih dahulu selama kurang lebih 3-5 menit, baru kemudian diangkat tutup pancinya. Nah, segitu saja ya sahabat. Insya Allah kalau mengikuti benar-benar aturannya, ini sangat mudah dan bisa sebagai alternatif untuk jualan ya. Terima kasih untuk sahabat semuanya. Semoga berkenan dengan resep yang sangat mudah dan sederhana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.